worship. It's Christ, it's Christ, it's Christ who built the fellowship. It's Christ, it's Christ, it's Christ who built the fellowship. It's Christ, it's Christ, it's Christ who built the fellowship. It's Christ who built the fellowship. La la la, Lord over the ocean, Lord over the sea, Lord over the ocean in the deep blue sea, Lord over the ocean, Lord over the sea, Lord over the ocean in the deep blue sea. It's me. It's me, it's me, it's me who built the fellowship. It's me, it's me, it's me who built the fellowship. It's me, it's me, it's me who built the fellowship. It's me who built the fellowship. La la la, Lord over the ocean, Lord over the sea, Lord over the ocean in the deep blue sea, Lord over the ocean, Lord over the sea, Lord over the ocean in the deep blue sea. Let's pray together. Lord Jesus, we thank you for this time. Now we want to worship you. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say Amen. Okay, let's do our yell. Yay! Okay, still remember, right? Sit dong. No. When I count until 3, let's get up and say, Soldier of Christ. Okay. Okay. 1, 2, 3. Right, kids? Soldier of Christ. Okay, let's sing a song. I want turn left and I want turn right. I want turn left and I want turn right. We'll not stray from the path that's right. Now keep on singing, keep on preaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you, only you. I want turn left and I want turn right. We'll not stray from the path that's right. Now I keep on singing, keep on preaching. Follow, follow Jesus Christ. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you, only you. I want turn left and I want turn right. We'll not stray for the path that's right. Now I keep on singing, keep on preaching. Follow, follow Jesus Christ. Okay, the next song is Whose Side Are You Leaning On? Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's
Rosena Hose. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done for me. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna to the died and rose again. Once again, let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done for me. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hai adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan. Di saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Bapa, agar kami boleh duduk diam mendengarkan dengan baik dan kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Minggu kemarin kita belajar tentang bangsa Israel beribadah di kemah suci dan di bait Allah. Saat itu umat Tuhan harus berdiri di luar pelataran saat beribadah dan juga harus mempersembahkan korban binatang. Karena Yesus mati di kayu salib sebagai korban bagi dosa-dosa kita dan karena apa yang Dia kerjakan sekarang bagi kita, maka sekarang kita dapat masuk ke hadirat Allah yang kudus dan beribadah kepadanya dengan cara yang berbeda dengan apa yang dilakukan orang Israel dulu. Adik-adik, cara apa saja yang kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan di gereja? Ya, benar. Dengan cara bernyanyi, berdoa, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Cara kita beribadah bukan kakak-kakak sekolah minggu yang tentukan, bukan pendeta juga yang tentukan, tetapi Tuhan sendiri yang tentukan. Allah telah memerintahkan dalam Alkitab bagaimana kita harus beribadah kepada Dia. Hari ini kita akan menemukan lebih jauh tentang doa. Kita beribadah kepada Allah ketika kita berdoa. Mari kita baca ayat Alkitab dari Matius 14 ayat 22. Sesudah itu, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Yesus sering berada di antara kerumunan banyak orang. Yesus memperdulikan mereka. Ia mengajar mereka dan menyembuhkan banyak orang yang sakit. Setelah hari yang sedemikian sibuk, Yesus menyuruh kerumunan orang banyak itu pulang dan memberitahu murid-muridnya untuk naik ke perahu dan bertolak ke seberang danau. Yesus ingin berdoa sendirian. Adik-adik sekalian, Yesus tahu bahwa berdoa kepada Bapa di surga sangat penting, sehingga Ia menyediakan waktu untuk berdoa. Kita belajar dari teladan Yesus bahwa doa sangat penting, sehingga kita juga menyediakan waktu untuk berdoa. Saat para murid mengikuti Yesus hari demi hari, mereka melihat bahwa doa merupakan bagian yang penting dari kehidupan Yesus. Mereka ingin doa menjadi bagian dari kehidupan mereka juga. Maka suatu hari ketika Yesus selesai berdoa,
Murid-muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa." Dan Yesus mengabulkan permohonan mereka. Ia mengajar mereka berdoa sebagaimana Dia berdoa. Adik-adik, mari kita membaca doa yang diajarkan Tuhan Yesus bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, apakah kita harus mengucapkan kata-kata itu persis sama seperti itu ketika kita berdoa? Kita tidak harus mengucapkannya, kita tidak harus mengikutinya kata demi kata. Tetapi sering kita mengucapkan kata-kata itu bersama-sama saat kita beribadah. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita bagaimana kita berdoa. Dia memberikan kita contoh seperti apa doa seharusnya. Yesus mengajarkan kita hal-hal yang harus kita doakan. Bagian pertama dari doa ini disebut bagian pembukaan. Apa yang dikatakan di dalam bagian pembukaan ini? Bapa kami yang di surga. Kepada siapa kita berbicara ketika kita berdoa? Ya, kita berbicara kepada Allah Bapa kita di surga. Ketika Yesus memberitahu kita bahwa Bapa kita ada di surga, Dia sedang memberitahu bahwa Allah adalah Bapa kita. Ini sungguh menakjubkan. Meskipun kita adalah orang-orang berdosa, kita dapat datang ke hadirat Allah kita yang kudus dan menyebut Dia sebagai Bapa, karena Yesus telah mati di salib menjadi korban bagi dosa-dosa kita, dan kita percaya kepadanya. Ketika Yesus memberitahu kita bahwa kita berdoa kepada Allah Bapa surgawi kita, Ia mengingatkan kita bahwa Allah mengasihi kita dengan lemah lembut dan memperdulikan segala kebutuhan kita. Marilah kita beribadah kepada Allah sekarang, karena Dia luar biasa. Nah, adik-adik, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Minggu depan kita akan pelajari lebih dalam lagi arti berdoa kepada Bapa kita di surga. Bye-bye, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Hai semua. Nah, sekarang pasti adik-adik semua tahu sekarang kita mau ngapain. Nah, sekarang kita mau memory verse. Nah, pasti adik-adik di rumah penasaran kan memory verse dari mana? Nah, memory verse kita hari ini tuh diambil dari Yohanes 4 ayat 24. Nah, pasti adik-adik bertanya nih, bukannya Yohanes 4 ayat 24 itu sudah pernah, ya kan? Nah, pasti juga adik-adik pasti udah mengira. Nah, sekarang waktunya kita mau menghafalkan yang bahasa Inggrisnya. Nah, oke. Jadi Kak Lius akan membacanya, oke? Sebelum adik-adik dapat menghafalnya. John 4 verse 24. God is spirit, and His whispers must worship in the spirit and in truth. Nah, gampang kan ayatnya adik-adik? Nah, sekarang Kak Lius kasih kesempatan adik-adik untuk menghafalnya. Oke, nah pasti adik di rumah sudah hafal. Nah, sekarang karena adik-adik di rumah sudah menghafalnya, dan ayat ini juga merupakan ayat yang gampang, jadi mari kita baca sama-sama, oke? 1, 2, 3. John 4 verse 24. God is spirit, and His worshippers must worship in the spirit and in truth. Nah, oke? Adik-adik di rumah jangan lupa ayat ini, oke?
Kalau misalnya adik-adik lupa, boleh dicatat di buku dan diingat terus, oke? Dan sampai jumpa lagi, dan kita ke sesi berikutnya. Hai adik-adik di rumah, kita jumpa lagi di Object Lesson. Coba lihat apa yang Kak Lianti bawa. Wah, ada kertas, ada spidol warna merah dan hitam, ada penggaris, dan ada juga handphone. Lalu, apa hubungannya ya dengan cerita tadi? Penasaran? Yuk, ikutin terus sampai selesai. Tadi kita sudah mendengar cerita Alkitab tentang bagaimana bangsa Israel beribadah kepada Allah di Bait Suci. Kita bisa bandingkan dengan ibadah kita sekarang di gereja, atau sementara pandemi ini kita beribadah di rumah masing-masing. Adik-adik, masih ingat kan cerita berapa minggu lalu? Masih berkaitan dengan cerita hari ini yang baru saja adik-adik dengar. Bahwa dulu ketika bangsa Israel hendak menyembah Allah, mereka harus minta pengampunan Tuhan atas dosa mereka dengan persembahkan korban penghapus dosa dan yang lainnya, agar mereka dapat datang kepada Allah di Bait Suci. Mereka tidak bisa datang langsung beribadah kepada Allah karena Allah adalah kudus sementara manusia berdosa. Jadi ada jurang pemisah antara Allah dan manusia. Yaitu D-O-S-A, dosa. Tetapi sekarang kita tidak lagi berdiri di luar pelataran Bait Suci untuk beribadah kepada Allah. Kita juga tidak lagi mempersembahkan korban binatang, dan kita juga tidak lagi beribadah di kemah suci atau bait Allah. Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib sebagai korban bagi dosa-dosa kita. Darahnya yang kudus tercurah untuk membersihkan kita dari dosa. Sehingga kita sekarang dapat beribadah kepada Allah dengan cara yang berbeda dari apa yang dilakukan orang Israel pada waktu itu. Kita bisa menyembah Allah yang kudus melalui doa, doa. Seperti ketika kita mau mengirimkan pesan kepada teman, orang tua, atau siapapun, misalnya lewat WhatsApp. Tujuannya harus jelas, nomornya harus jelas, supaya pesan kita bisa sampai kepada orang yang kita tuju. Demikian juga dengan doa. Ketika kita berdoa, kita harus tahu doa kita ditujukan kepada siapa dan kepada siapa kita percaya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah jembatan kita untuk sampai kepada Allah Bapa kita di sorga. Ya, demikian objek lisan kita hari ini. Sekarang kita kembali memuji Tuhan. Yuk. Adik-adik semua, sekarang punya waktu mengumpulkan persembahan untuk yang terbaik untuk Tuhan ya. Siap kakak-kakak? Siap. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord. I'm giving thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, every
Father, we say thank you for blessing. Now we have to finish to collect your offering and we have to finish our worship. Please bless us. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Wait a second. We need to have an action song.